Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Yeni, ibu dari 2 orang anak laki-laki. Nah, anak kedua saya yang mengidap PJD. Di sini saya membuat video ini disclaimer dulu ya teman-teman. Kenapa sih saya membuat video ini gitu? Saya di sini mau bercerita tentang awalnya anak aku kena PJB atau penyakit jantung bawaan. Dan ketika saya mendengar kabar tersebut, pasti sedih. Dan yang sering saya lakukan adalah mencari di internet, siapa sih orang yang nasibnya seperti anak saya gitu, yang punya penyakit jantung bawaan, gimana cara dia melakukan tindakan dan lain sebagainya. Itu hampir setiap hari saya mencari informasi di internet, dan merasakan saya tidak sendiri gitu. Ternyata di luar sana itu banyak orang yang menderita penyakit jantung bawaan gitu. Sebetulnya sedih ya, kalau bercerita itu sedih, apalagi banyak yang nanya sampai aku tuh nggak bisa jawab gitu, saking aku tuh nggak tahu gitu harus mulai mulai jawaban dari mana, karena kalau diceritain itu cukup panjang. Mungkin melalui video ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Oke, kita mulai dari PJB. PJB itu kan penyakit jantung bawaan lahir. Ternyata satu dari 100 anak yang lahir di Indonesia itu menderita penyakit jantung bawaan yang saya baca. Ada juga yang menyebutkan 8 dari 1000 setiap kelahiran anak itu merupakan PJB. Kalau anak saya nggak menderita, saya juga nggak tahu ya ada penyakit seperti ini pada bayi gitu. Ya bayangkan aja seorang bayi udah sakit jantung gitu kan. Orang tua mana sih yang nggak shock gitu. Jadi awalnya tuh gini, anak aku tuh bernama Zaki. Dia lahir Oktober 2022. Lahir dengan berat badan 3,4 kilogram. Cukup besar ya. 1 bulan pertama itu biasa-biasa aja, normal. Bahkan kenaikan berat badannya itu 1,5 kilo waktu 1 bulan pertama. Pas 2 bulan pertama, anak aku itu nyusunya tuh terputus-putus gitu. Nyusu eh, putus, nyusu lagi putus. Kan kalau anak yang sehat itu kan nyusunya kuat ya, sampai dia tertidur, sampai dia gumoh-gumoh gitu. Kalau anak aku tuh enggak. Awalnya aku pikir tuh ini tuh karena dia bingung puting atau salah pelekatan atau gimana, sampai puting aku tuh lecet-lecet ya waktu itu. Sampai aku nggak pakein pampers waktu itu karena aku ngeliat nih anak aku tuh bener nggak sih nyusunya. Kan ada yang bilang kalau sehari tuh anak harus buang air kecil berapa kali, dan anak aku tuh buang air kecilnya normal gitu, nggak kekurangan air susu gitu. Tapi kenapa pas ditimbang di posyandu pas 2 bulan itu kenaikan badannya itu nggak sesuai dengan KBM teman-teman. Jadi naik, tapi kan di buku PING itu kan bisa dilihat ya, per bulannya itu anak tuh harus naik berapa. Aku lupa, pokoknya intinya nggak sesuai KBM naik, tapi nggak sesuai KBM. Itu dinamakan faltering katanya, kata dokter ya. Kemudian aku di bulan ketiga, aku masih perbaiki pelekatan, gitu kan. Aku masih mencoba, ternyata sama, nggak naik juga, naik tapi sedikit gitu, cuma 2 ons. Yang bulan kedua kayaknya cuma naik 5 ons, yang bulan ketiga yang parah banget cuma naik 2 ons. Aku sampai bertanya-tanya, ah nggak apa-apa yang penting naik gitu kan. Sampai di bulan keempat, anak aku itu flu. Tapi flu-nya itu sih yang meler-meler biasa, bukan yang parah banget gitu. Eh, Demam juga enggak, cuma anget-anget dikit. Ditambah anak pertama saya
Itu demam tinggi dan itu sepertinya gejala tifus sih. Lalu saya mau mengecekkan anak pertama saya karena yang urgent itu waktu itu anak pertama saya. Saya awalnya nggak ada pikiran untuk mengecekkan anak kedua saya karena dia walaupun sakit kayak baik-baik aja gitu, nggak terlalu yang parah-parah banget. Tapi saya juga coba deh sekalian ke DSA gitu konsul anak kedua saya kenapa berat badannya juga nggak naiknya, nggak sesuai KBM gitu. Pas saya ke dokter spesialis anak waktu itu di RSIA Sentul dengan dokter Panji. Pertama anak pertama saya yang dicek, ternyata dia tifus. Setelah dicek darah dia tifus dan harus diinfus, dirawat di rumah sakit. Pas giliran anak kedua dicek, dokter tuh menggunakan stetoskop kan, stetoskop. Terus dokter bertanya, ibu dulu lahiran di mana? Di sini dok. Dokter anaknya siapa? Dokter gitu. Ibu maaf ya sebelumnya, kata dokter. Padahal saya belum cerita kalau anak saya itu berat badannya kurang ya. Cuma saya bercerita anak saya flu dok. Pas didengerin di stetoskop, ibu maaf ya, apa ibu pernah echo? Hah? Echo apa dok? Gitu. USG jantung bu. Emang anak saya kenapa? Gitu. Terus kata dokter, jantungnya bocor bu. Terus ketika itu saya langsung diem. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kayak diem. Bocor dok, kenapa kok bisa gitu? Jadi ibu waktu dalam kandungan jantungnya tuh belum terbentuk dengan sempurna bu. Banyak dok kasus seperti ini. Ya cukup sering. Saya juga punya pasien kok dulu. Dokter bilang seperti itu. Kalau mau saya rujuk ke dokter spesialis jantung ya, tapi di rumah sakit ini belum ada untuk echo. Nanti ketemu dokter Hervin di rumah sakit Lera Medica. Lumayan cukup jauh dari rumah ya. Dokternya juga bingung. Wah, kakaknya mau dirawat, anaknya harus dirujuk ke dokter jantung. Bagaimana coba perasaan aku saat itu gitu. Pada saat itu, oke, kakaknya dirawat dulu sampai sampai bengong-bengong aja. Aku sampai keluar nih, keluar dari dokter. Aku sampai pas dokternya keluar ruangan nih, dia tepuk pundak aku nih. Bu, tenang aja. Sabar ya, Bu. Tenang. Ibu kita cek dulu nanti. Kita lihat hasil eho-nya sama-sama. Itu bisa kok nanti ada yang mengecil, tapi nanti ada juga yang bisa dioperasi, Bu. Perasaan saya campur aduk ya di situ. Udah, kemudian kakaknya dirawat selama 5 hari di rumah sakit itu, dan kemudian saya titipkan dulu kepada mertua karena saya harus merujuk anak saya ke dokter jantung. Nah, waktu dirujuk ke dokter jantung itu malam-malam ya, suami saya juga perasaannya tidak karuan gitu pas ke dokter jantung. Kayak malam-malamnya kita bawa anak kedua aku ke dokter jantung, dokter spesialis jantung, dokter Hervin di Lira Medica. Nah, setelah di echo, eh, ditanya sama dokternya gitu, nyusunya terputus-putus bu. Iya dok, padahal saya nggak belum cerita loh. Iya dok, ya udah kita cek dulu ya bu. Di echo tuh perasaan saya dan suami berdoa aja deg-degan gitu. Ketika di echo, penjelasannya cukup mudah dimengerti ya, dokter Hervin ini katanya gini, hmm, Bu, sebaiknya ini ke harapan kita. Setelah saya cek, ini ada PJB tipe VSD gitu ya. Nah, eh, lubangnya ini cukup besar. Saya cek itu 8 mili. Terus saya potong, dok, apa bisa mengecil? Terus dokter bilang gini, mungkin kalau misalkan di bawah 6, saya masih bisa observasi ya Bu, mungkin gitu ya. Tapi ini saya lihat cukup besar. Jadi ibu ke harapan kita aja. Nanti keputusan tindakannya gimana itu bukan satu dua dokter bu yang menentukan, tapi nanti ada konferensi dokter, semua dokter gitu. Nanti gimana tindakannya nanti gimana di sana gitu. Yang penting nama ibu masuk aja. Nah sebelumnya saya juga udah searching-searching nih teman-teman. Kalau antrian di harapan kita itu sangatlah panjang gitu.
Terus saya nanya lagi, "Dok, apa benar ya waktu tunggunya sampai 1 tahun, 2 tahun?" Kata dokter gini, "Ya maka dari itu, Bu, anak Ibu masuk aja dulu," gitu. "Minimal nama Ibu, anak Ibu dicek dulu di sana, adanya data dulu di sana," gitu. Kemudian setelah dari dokter Hervin itu kita pulang dengan perasaan sedih ya tentunya, dan ternyata bisa ditanggung BPJS, alhamdulillah. Dan waktu itu karena mau menggunakan BPJS, jadi aku harus mulai lagi dari awal gitu. Karena anak saya waktu itu dirawat, jadi saya nemenin dulu anak saya dirawat. Setelah itu saya cuti kerja seminggu lebih waktu itu karena saya masih shock gitu kan. Kemudian saya mulai dari awal itu, dari mulai bikin BPJS-nya bahkan, karena waktu itu kami belum membuat BPJS untuk anak kami gitu. Satu hari jadi, langsung saya ke puskesmas, dicek sama dokter dengan membawa hasil echo itu. Kemudian saya minta rujukan ke dokter spesialis jantung dengan menggunakan BPJS. Setelah dari puskesmas, kita ke dokter jantung menggunakan BPJS, Masya Allah antriannya 60, dan itu orang tua semua, dan saya bawa bayi sendiri. Di awalnya saya tuh datang ke rumah sakit, ngantri dulu tanpa membawa anak saya ya. Kemudian saya bertanya antriannya berapa? 60, Masya Allah. Ya ibu, kata mbaknya yang di depan, "Ibu nanti bilang aja nanti sama susternya kalau bawa anak kecil mudah-mudahan bisa didahulukan," gitu. Ternyata betul, alhamdulillah kami bisa didahulukan. Insya Allah di sana itu kan orang tua yang sakit jantung udah kayak sedih deh pokoknya ngelihat antrian gitu segitu banyaknya. Dan di situ tuh nggak konsul banyak, saya cuma nunjukin hasil echo dan dokternya ini apa ngecek di stetoskop, kata dia bilang, "Oh iya bener," katanya gitu. "Ya udah Bu, sebenarnya ini tuh bisa ditunggu sampai 5 tahun," kata dokternya. "Kita tunggu perkembangan anaknya gimana. Tapi keputusan tetap nanti ada di harapan kita." Ini saya buatkan rujukannya ya Bu. Oke, saya buatkan rujukan. Kemudian saya daftar online, difotokan semua rujukan-rujukannya. Kemudian saya datang ke Rumah Sakit Harapan Kita. Antriannya paling cuma 20, tapi dari pagi sampai sore. Karena semuanya dicek dari mulai EKG, kemudian ronsen, di echo lagi di sana. Jadi ternyata dokter jantung itu ada yang dewasa, ada yang anak. Nah kemarin tuh dokter jantung dewasa, kemudian dirujuk lagi ke dokter jantung subspesialis anak gitu. Nah kemudian di situ ketahuan lah anak saya itu VSD tipe PJB-nya tipe VSD di perimembran letaknya. Nah, jadi sekedar informasi aja ya teman-teman. Jadi PJB itu sebenarnya banyak ya yang saya baca itu. Ada ASD, ada VSD, ada TOF, ada TGA. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Itu yang saya tahu. Dan PJB itu ada ya dua, ada yang biru dan ada yang tidak biru. Nah, yang biru ini yang urgent, bukan yang urgent, yang sifatnya kayaknya harus dilakukan operasi gitu. Dan yang kedua tidak biru. Sepertinya anak saya juga tidak biru sih. Ditanya juga ada riwayat biru, tidak ada gitu. Tapi yang saya ingat waktu anak saya lahir itu sampai umur 4 bulan anak saya tuh hitam gitu, kulitnya tuh hitam. Saya juga sampai heran, ini anak saya kenapa gitu. Saya bukan apa ya, bukan sedih ngelihat kulit anak saya hitam karena hitam gitu. Tapi mungkin perasaan seorang ibu, feeling seorang ibu gitu ya. Ternyata mungkin dia sesek atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang putih kok. Saya juga nggak tahu, mungkin oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya kurang atau gimana gitu kan. Nah, tapi sekarang udah putih sih. Nah, kemudian untuk PJB ini juga untuk tipe yang VSD ya, karena anak saya tipe VSD, saya mencoba menjelaskan sedikit tentang VSD. Jadi yang saya dengar
resiko VSD ini ada 3, gagal jantung, gagal tubuh, atau hipertensi paru. Nah, hipertensi paru itu tekanan ke paru-parunya tinggi, jadi karena bocor menyebabkan adanya darah yang ke paru-paru dan nanti menyebabkan hipertensi paru, kemudian menjadi sesak nafas. Nah, kalau udah sesak nafas, itu nggak bisa dioperasi, harus diobatin dulu seseknya, gitu. Makanya kenapa harus segera, katanya ada juga 3 tagline ya, yang dokter menyebabkan segera, apa ya, segera ketahui, segera ditangani, segera pulih kembali, pokoknya kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, jadi lebih cepat lebih baik sih gitu, karena kan pasti banyak masyarakat awam ya yang nggak tahu tentang PJB ini gitu. Nah, pada saat saya konsul dengan di Harapan Kita itu dokternya nggak bercerita banyak, cuman bilang gini, ujung-ujungnya harus dioperasi sih Bu. Saya diam juga tuh, tapi suami saya dengan yakin, siap dok, saya siap diperiksa. Saya juga kaget ya, suami saya kok bilang gitu, gitu kan. Saya nggak mau, orang tua mana sih yang mau anaknya dioperasi gitu. Terus saya langsung nanya gini, dok apa bisa mengecil? Nggak bisa bu, katanya gitu. Dok apa bisa tindakan dengan kateter? Nggak bisa bu, gitu. Pokoknya dia cuma jawab iya dan tidak gitu. Tidak terlalu banyak menjelaskan lebih lanjut. Karena kan antrian juga, sudah sore juga gitu ya. Saya bukan bermaksud apa-apa ya, tapi memang eh, jelas, singkat, jelas dan padat gitu. Saya keluar dari ruangan itu juga masih sedih gitulah ya. Dokter yang bilang ujung-ujungnya harus operasi itu terngiang-ngiang di pikiran saya gitu. Tiap hari saya sedih, tiap hari saya menyalahkan diri sendiri gitu kan. Kemudian setelah berapa lama kita menjaga anak kami gitu kan. Pas awalnya saya konsul dengan dokter anak, dokter bilang beratnya masih oke kok Bu, gitu. Jadi tidak perlu MPASI dini. Gitu. Tapi lama-lama ini ceritanya sudah pulang dari Harkit ya, dan kita masih berpikir-pikir, kata dokter gini, ditunggu aja ya Bu, saya tidak bisa memastikan, saya estimasinya berapa lama dok, gitu. Tidak tahu, gitu. Saya pikir kan bertahun-tahun ya, karena saya baca-baca itu bertahun-tahun gitu, sampai ada yang setahun nggak dipanggil lagi gitu. Ibu nanti tunggu kabar dari kami dan nanti kontrol 3 bulan lagi ya Bu, gitu. Oke kita pulang, habis itu saya tiap hari saya merasa menyalahkan diri sendiri dan bilang ya Allah nak maafin mama ya nak gitu. Tiap saya berangkat kerja nih di mobil saya menggunakan masker saya nangis, ya Allah kenapa gitu. Udah pokoknya sedih. Nah setelah itu kenaikan berat badan anak saya masih belum optimal nih. Saya bilang gimana kalau kita coba ganti dokter gitu ke suami saya gitu. Suami saya sebenarnya nggak mau, cuman ngelihat saya kayak stres sendiri gitu. Ya udah terserah kamu, kamu yang ngatur gitu kata suami saya. Nah, PJB ini ternyata ada grupnya juga teman-teman di Facebook ya. Sampai saya cari di Facebook, di Instagram, teman-teman bisa cari. Mohon maaf ya, ini bukan saya menyinggung semua komunitas. Banyak sih semua komunitas sih. Bisa dilihat di Facebook ada Little Heart Community, LHC, ada KKJB, Keluarga Kelainan Jantung Bawaan, ada Pejuang Cipto Community yang bisa dicipto, dan mungkin ada beberapa lagi. Dan setiap hari, setiap saya pegang HP, pasti saya lihat grup itu, saya scroll, gimana sih pengalaman ibu-ibu gitu kan. Ternyata di situ banyak review kalau memang di JHC dan LSCM antriannya lebih cepat nih teman-teman gitu. Nah, akhirnya karena kenaikan kenaikan berat badan anak saya kurang optimal, akhirnya saya ke puskesmas lagi, minta rujukan ke dokter anak. Nah, sebelum ke dokter anak, saya tuh menanyakan ke salah satu tetangga saya yang dia bekerjanya bergerak di bidang kesehatan ya. Saya bertanya,
Perbedaannya apa sih dokter jantung subspesialis anak dan dokter anak subspesialis jantung? Yaitu ada dokter jantung yang ngambil lagi sekolah lagi spesialis anak, ada dokter anak yang sekolah lagi ngambil spesialis jantung, dia bilang gitu. Jadi saya konsultasinya kemana? Dua-duanya bisa, dia bilang gitu. Oke, saya mau coba konsultasi dengan dokter anak subspesialis jantung. Akhirnya saya ke puskesmas lagi minta rujukan ke dokter anak, dokter spesialis anak. Waktu itu keluhan saya berat badannya nggak naik. Kata dokter gini, ibu ini kan sudah jelas ya, sudah ketahuan gitu. Berat badannya tuh nggak naik tuh kayak karena apa? Karena jantungnya. Saya buatkan rujukannya, katanya gitu. Karena asupan yang masuk pun bocor gitu. Dok, apa tidak bisa minum susu tinggi kalori? Aku bilang gitu. Kata dokternya, sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh bu, tapi kalau mau ibu ikhtiar silahkan. Tapi di sini tidak disediakan susu tinggi kalori. Kalau ibu mau beli, silahkan beli di apotek. Nanti saya buatkan resepnya. Oke, akhirnya dikasih resep lah susu infantini. Dan satu kalinya itu 300.000 ya, mahal banget. Waktu itu saya habis 2 kaleng dan emang tidak terlalu ngaruh banyak sih. Kemudian saya dirujuklah ke JHC atau Rumah Sakit Jantung Jakarta dengan dokter Dading. Luar biasa dokter Dading itu penjelasannya sangat panjang dan dia tuh nyantai gitu ke kitanya. Pas saya masuk ke ruangan dokter Dading itu dokter bilang gini, oh iya pas di harapan kita itu dicek bocor jantungnya itu cuma 4 mili. Tapi katanya terus ada tambahan lagi. Katanya bunyi ada selaput yang menghalangi aliran darah gitu loh. Saya nggak ngerti namanya SAS. Kata dokter Dading gini, ibu biasanya kalau cuma 4 mili itu ini bu, nggak terlalu berpengaruh. Memang sih teman-teman untuk PJB itu ya rata-rata anaknya malnutrisi, kekurangan nutrisi karena berat badannya susah naik gitu. Kemudian saya bilang, dok awalnya nih saya cek di dokter jantung biasa itu bocornya tuh 8 mili dok. Kemarin pas dicek terakhir 4 mili, kata dokter gini, ibu jangan lihat dari besar kecilnya bocornya, tapi dilihat dari dampaknya bu. Dampaknya besarnya ke anak dari kebocoran itu. Oke, sampai situ saya paham. Terus gini lagi, terus pas dicek gini, terus dokter Dading cek nih, oh iya bu, ini kecil kok bu, 4 mili. Terus ini, tunggu dulu, tunggu. Kayaknya ada yang janggal, kata dokter. Oh ini besar bu, katanya gitu. Cuma agak ketutupan katup gitu. Ya, lagi-lagi dia bilang harus operasi. Dok, kalau saya mau lanjut di sini gimana? Saya bilang gitu. Kata dokternya kalau SOP dari sini sebelum tindakan ibu harus ke dokter gizi dulu. Tapi nanti jangan kaget kalau anak ibu disuruh pakai selang yang dari hidung, namanya selang NGT ya. Jadi di situ kan bisa ditakar anaknya itu minum susunya setiap 2 jam sekali, misalkan harus segitu seberapa mili. Nah kalau anak aku itu kan menghabiskan susu tuh hanya 6 mili. Nah saya ke dokter Dading itu umur 7 bulan ya, waktu itu beratnya 6,3 kilo. Nah, jadi dari situ, dok, anak saya makannya banyak gitu. Dia mau kok makan. Kenapa harus pakai selang pakai hidung gitu loh. Habis bu untuk kerja jantungnya. Jantungnya itu bekerja keras. Ibu lihat di sini nih. Jantungnya itu udah gede sebelah. Maksudnya apa dok? Bengkak. Aku bilang gitu. Bukan kalau ibu barbelan nih. Yang kiri sama yang kanan gitu. Dan yang kiri tuh terlalu barbelnya tuh lebih kuat gitu. Dan yang kanan enggak. Nah otomatis otot yang lebih besar kan yang ini kan yang kiri gitu. Jadi itu jantungnya tuh udah kelihatan besar sebelah kata dokternya. Banyak kok pasien saya yang udah operasi nggak apa-apa gitu. Saya sedih sih. Nah sebetulnya ya yang saya apa ya yang saya herankan itu sebelum saya ke JHC beberapa hari sebelum saya ke JHC saya dapat SMS dari Harapan Kita. SMS-nya gini, hasil konferensi bedah Ananda Zaki sudah keluar, silahkan ibu bisa konsultasi dengan dokter bedah
dan sediakan 3 donor darah. Dari situ saya sedih. Sebelum ke JHC ya, saya menerima WA itu. Saya diskusi sama suami, gimana nih, kita kan udah pindah rumah sakit gitu ke JHC gitu kan. Terus di WA itu tuh ada disuruh jawab bersedia atau tidak dilakukan tindakan operasi. Suami saya mendesak saya, jawab dulu bersedia gitu. Sebenarnya hati saya nggak ikhlas gitu. Jawab dulu bersedia gitu. Ya udah, saya jawab bersedia. Kemudian di WA bilang ya silakan ke dokter bedah. Tapi karena saya rujukannya udah ke JHC, saya konsul ke JHC dulu. Saya bilang, dok, saya sudah dapat jawaban dari harapan kita kalau sudah operasi. Ya kalau misalkan sudah ada kesempatan operasi, kenapa tidak digunakan, Bu? Kata dokternya gitu. Ya saya paham sih, kalau misalkan mau cari opini lain ya gitu. Tapi kalau misalkan mau di JHC, ibu harus ke dokter gizi dulu. Jadi gimana, ibu mau saya rujuk ke dokter gizi atau saya rujuk lagi ke harapan kita? Sebetulnya saya mau ke dokter gizi ya, tapi setelah dipertimbangkan suami saya, udah dok, ke harapan kita aja, kita maju untuk operasi. Saya kaget sih, dari situ suami saya minta ke harapan kita, ya sudah, berarti saya rujuk ke harapan kita lagi ya. Akhirnya dia rujuk ke harapan kita. Dan sampai saat ini, oh dari situ kan boleh, ke dokter bedahnya itu boleh menggunakan online atau poli offline. Nah saat itu saya pilih online. Terus saya tanya, ini bisa pakai BPJS-nya? Kata mbaknya, nggak bisa, kalau poli online hanya umum dan bayar untuk pasien lama 125.000, nanti ditransfer gitu kan. Dan itu video call selama 10 menit. 10 menit dengan dokter bedah. Saya dikasih formulir untuk ke THT, dicek THT dulu. Waktu konsultasi dengan dokter bedah tuh, dokternya bilang gini, siap bu? Siap sih dok, saya bilang gitu. Dok, anak saya aktif, nggak ada keluhan apa-apa, saya bilang gitu. Cuma memang berat badannya susah naik. Gimana dok? Keluarga juga agak ragu gitu kan, ngelihat anaknya kok aktif-aktif aja, kenapa harus dioperasi gitu. Kata dokternya cuma jawab gini, nanti setelah dioperasi akan lebih aktif lagi, dan bahkan lebih baik dari sekarang. Kalau misalkan nanti keburu sesek bu, kalau udah sesek ya udah diobatin dulu seseknya gitu kan. Ya udah, akhirnya kemarin saya ke dokter THT tuh, karena saya terus sebelum ke dokter THT saya nge-WhatsApp dulu pihak rumah sakit. Itu boleh di daerah kok bu, bisa, karena anak ibu belum ada giginya, itu nggak perlu dicek gigi. Memang yang saya cari-cari di grup itu, apa ya, sebelum operasi itu harus cek THT dan gigi dulu, mungkin karena takut ada infeksi, takut ada amandel. Kalau giginya yang keropos itu harus dicabut dulu. Ada yang anak-anaknya sudah besar yang sampai 20 gigi dicabut. Masya Allah. Ya Allah banget ya. Kemudian pas ke THT, saya menggunakan umum karena katanya tidak bisa menggunakan BPJS. Tapi saya baca-baca tuh ada sih orang tua yang bisa menggunakan BPJS. Tapi mungkin karena saya udah pusing ya. Udahlah, saya harus minta rujukan. Udahlah, saya umum aja gitu. Habis 200.000. Nah, setelah itu baru kemarin saya ke dokter THT, dan besok rencananya saya sudah daftar ke dokter bedah rumah sakit harapan kita secara offline. Dan nanti eh, hasil THT-nya kami serahkan ke dokter bedah. Nanti kemungkinan akan dicek darah, ronsen, dan lain sebagainya. Nah, mohon doanya juga ya teman-teman di sini, dan kalau mau sharing silahkan. Persiapan saya sudah sejauh dokter THT gitu, dan kemungkinan besar memang anak kami akan operasi. Harapan saya ke depannya, untuk PJB ini, eh, mudah-mudahan ada penelitian lebih lanjutnya. Kenapa sih
anak itu bisa menderita PJB, karena sampai saat ini pun ketika ditanya, kok bisa sih anaknya kena penyakit jantung gitu, emang waktu hamilnya kenapa, pasti kan yang disalahkan ibu yang hamil dan melahirkan ya, dan sakit gitu dibilang gitu, walaupun memang mungkin saya yang salah gitu, saya yang salah. Oh, karena kalau misalkan kalian baca di internet itu tidak ada satupun yang menjelaskan karena ini misalkan, oh ini PJB gara-gara kena gara-gara makan ini, atau gara-gara keturunan, atau gara-gara infeksi, itu bisa dari berbagai faktor, nggak bisa nyalahin dari satu faktor aja. Mudah-mudahan sih ini bisa dicegah ya, dicegahnya dengan mungkin dengan kehamilan, dan buat ibu-ibu saya pesen jangan samakan kehamilan pertama dan kehamilan kedua, karena itu berbeda. Itu sih, mudah-mudahan nanti ke depannya ada penelitian lebih lanjut penyebab PJB itu kenapa, sehingga bisa dicegah ya daripada diobati gitu kan. Karena untuk mengobati itu siapa sih, orang tua mana yang tega gitu melihat anaknya dibedah. Bahkan waktu saya di harapan kita nih ya teman, saya sempat menanya satu dua ibu ya. Saya nanya, ibu dari mana? Dari Kalimantan. Ya Allah, banyak, jauh banget. Terus ada lagi, ibu dari mana? Dari Pontianak. Terus ada yang bilang lagi, saya udah operasi anak saya waktu umur 1 bulan dan sekarang harus operasi lagi. Dan memang ada yang operasi jantung yang harus 3 kali, teman-teman bayangin, 3 kali. Luar biasa itu, saya acungi jempol untuk orang tua yang sangat tabah, sangat kuat gitu menghadapi ini semua gitu. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya juga, Zaki, maafin mama ya nak, untuk Zaki, kalau kamu nanti sudah besar nak dan menonton video ini, mama minta maaf kalau dari kecil Zaki harus menderita seperti ini. Mungkin ini hmm, jalan dari Allah. Zaki harus seperti ini gitu. Hmm, mudah-mudahan mama bisa mendampingi Zaki. Hmm, banyak kok di luar sana yang mama baca, kecilnya sudah operasi tapi besarnya dia bisa menjadi seorang dokter gitu. Ada yang berkecil hati nak gitu. Kata dokter nanti kamu kalau operasi itu akan normal kok nak, akan normal, mungkin ada bekasnya yang begitu panjang ya. Mama tuh sudah berikhtiar gitu ya, mudah-mudahan kamu bisa menggunakan kateter, nggak harus bedah jantung, tapi kalau misalkan kita ngikutin syarat, ngikutin saran dari dokter saja ya nak. Nah mereka tuh luar biasa sih, dokter-dokter itu hebat gitu ya, mereka tuh kan udah sekolah ya, udah tahu mana yang terbaik. Nah, sih kalau mau ada yang bercerita komen silahkan, tapi tolong jangan ada unsur bully ya. Kalau ada yang mau menambahkan juga silahkan nanti, kedepannya mudah-mudahan saya bisa sharing lagi gimana keadaan Zaki, gimana proses operasinya, berapa lama, penyembuhannya seperti apa, dan mohon doanya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.